Perkenalkan, nama saya Yusuf Tauziri, mengajar bidang studi fisika di SMK Trijaya Sakti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor ujian 2024, 20, 21, 20. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan langsung ke praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran IPAS ya? Ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk pelajaran kali ini kita akan melanjutkan bab kemarin yaitu tentang zat dan perubahannya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Rina siapa? Rosrian, Silvi sama Rizky. Oh, kenapa? Kurang tahu kalau nggak salah Rizky sakit. Rizky sakit. Ada yang tahu kabar Rosrian? Gak ada. Itu namanya Pak? Sama si siapa tadi? Silvi Silvi kenapa Silvi? sakit. Oh, sakit juga. Oke, Lina silakan dipimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode problem based learning, di mana nanti kita akan membahas tentang materi zat dan perubahannya. Kemudian kita akan mengerjakan tugas di dalam LKPD. Di sana nanti kalian diskusikan dengan teman-teman semua. Kalian organisir masalahnya apa. Nanti Bapak di sini akan menjelaskan dulu tentang materinya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan LKPD. Di sana nanti kalian diskusi dengan teman untuk memecahkan masalah-masalah yang nanti ada di LKPD. Kemudian setelah itu kita akan presentasikan satu kelompok, satu orang yang dipresentasikan. Kemudian dilanjutkan nanti kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok yang presentasi. Oke, untuk materi hari ini zat dan perubahannya, sebelumnya marilah kita tonton video tentang klasifikasi materi. Kalian perhatikan video ini ya. Klasifikasi materi itu nanti dibedakan menjadi unsur senyawa dan langsung saja kita lihat untuk unsur senyawa dan campuran. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi materi, kita harus tahu dulu mengenai apa definisi dari materi. Ya, jadi definisi materi. Ada yang tahu definisi materi apa? Sebelum kita lanjut videonya. Definisi materi atau zat apa itu? Ya, Lina apa? Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Oke, coba tekniknya. Ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, contoh saja dia itu menempati ruang dan memiliki massa, jadi dia digunakan sebagai suatu materi. Misalkan meja itu kan punya segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa.
Tadi di video dicontohkan meja. Coba kalian perhatikan meja. Apakah meja memiliki massa? Memiliki. Kalau nggak percaya, silakan ditimbang. Ya nggak? Massa itu adalah sesuatu yang dibawa oleh benda itu sendiri. Kemudian menempati ruang. Iya, di sini. Meja-meja ini juga menempati ruang. Selain meja, apalagi? Kursi. Bahkan termasuk diri kita sendiri. Bolpen yang kalian pegang itu termasuk dalam materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki. Iqbal memiliki apa, Bang? Iqbal yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, lanjut. Massa dan dia menempati suatu ruang. Dia adalah suatu materi. Contohnya misalkan dalam peraturan NaCl. NaCl ini juga menempati suatu ruang dan dia memiliki massa. Dia adalah suatu materi. Nah, kemudian secara umum materi ini nanti dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu ada zat tunggal. Materi dibagi menjadi dua, ada zat tunggal dan Campuran. Dan campuran. Kalau zat tunggal dia berarti murni, jadi tidak ada pematornya atau dia bersih zat tunggal. Nah, zat tunggal ini masih dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur, kemudian yang kedua ada senyawa. Apa perbedaannya? Untuk yang unsur, ya, unsur ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Dia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Dia adalah unsur, artinya dia tidak dapat dibagi secara lebih kecil lagi mengalir pada sekitar 100 I. Ya, korelasi itu masing-masing. Ya. Nah, contoh zat tunggal ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat dibagi-bagi melalui reaksi kimia biasa. Contohnya unsur itu apa? Tembaga. Tembaga itu tidak bisa dibagi lagi menjadi zat-zat yang lain, itu zat dasar tembaga. Kemudian seng, kemudian si, emas, oksigen, itu namanya unsur. Kemudian senyawa adalah ternyata contoh dari unsur itu merupakan suatu zat tunggal juga, tapi dia tersusun dari gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi dia gabungan dari dua unsur atau lebih. jadi senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya apa? Garam. Garam itu adalah apa? NaCl. Betul nggak? Natrium klorida. Itu terdiri dari apa? Dari natrium dan klorida. Kemudian air H2O. Itu adalah senyawa. Kemudian lanjut campuran. Nah, meskipun Kita tonton dulu aja sampai selesai ya. dalam penggabungannya, dia harus memiliki perbandingan massa unsur itu berbanding tetap. Artinya Jadi massa unsur penyusunnya memiliki perbandingan tertentu dan tetap. Tidak bisa asal-asalan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan dua atau air yang kita gunakan sehari-hari itu adalah gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Hidrogen dengan oksigen bergabung menjadi satu membentuk dua ada yang saya kenal sebagai air. Ini adalah suatu senyawa karena gabungan lebih dari satu gabungan dari dua unsur atau lebih. Kemudian ada C3CO atau sukar. Biasanya ini digunakan ketika makan soto yang biasanya kita makan suka gitu, atau ketika kita membuat kacang biasanya menggunakan suka juga. Nah, ini rumus kimianya adalah CH3CO. Ini juga merupakan suatu senyawa tersusun dari gabungan dua unsur atau lebih. Di sini ada unsur karbon
hidrogen dan oksigen yang membentuk satu senyawa dengan nilai CO. Kita lanjut aja ke penjelasannya di sini. Jadi zat di sini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Zat berdasarkan wujudnya itu ada berapa? Yang kalian tahu? Ada 3. Apa aja? Padat, cair, gas. Zat padat cirinya apa? Zat padat itu memiliki molekul wujud padat. Kemudian memiliki susunan molekul yang berdekatan. Kemudian gaya tarik menarik antar partikel yang kuat. Kemudian zat cair cirinya apa? Zat cair contohnya air ya. Kalian kalau menuangkan air ke dalam gelas, bentuk air bentuknya seperti apa? Seperti gelas. Enggak. Kalau kalian tuangkan ke dalam botol aqua, maka air akan seperti botol aqua. Nah, di sini ada sifat zat cair, dia berubah mengikuti ruang yang dia tempati. Kenapa kok bisa demikian? Karena susunan molekulnya yang tidak yang berjauhan, kemudian molekulnya masih dapat bergerak dengan bebas. Susunan molekulnya masih berdekatan, tapi dia tidak tidak ambiar. Beda lagi dengan gas. Kalau gas di sini susunan molekulnya berjauhan dan setiap molekulnya dia bebas bergerak. Makanya ketika kita contoh gini, kita masukkan angin ke dalam balon. Angin itu akan membentuk balon. Kemudian kita tusuk balonnya. Nah, balon meledak kan? Apa yang terjadi dengan angin? Nggak tahu kemana kan? Kenapa? Karena tadi molekul gas itu dia bebas bergerak. Jadi tidak seperti kalau air kita masukkan ke dalam botol aqua ya. Ketika kita keluarkan ke wadah yang lain akan mengikuti. Itu perbedaan dari 3 wujud zat. Oke, selanjutnya perubahan materi. Perubahan materi di sini ada 2, yaitu ada perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Maksudnya gimana tidak menghasilkan zat baru? Ada yang tahu? Tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Oke. Jadi contohnya gini. Perubahan fisika itu cenderung ke fisiknya saja. Kita lihat di sana ada gambar pada perubahan air. Air ketika dipanaskan dia akan mendidih. Betul nggak? Ketika mendidih dibiarkan terus, maka lama-kelamaan air akan habis. Betul nggak? Kenapa kok habis? Karena dia berubah menjadi uap air. Dia berubah menjadi gas. Yang tadinya cair menjadi gas. Kemudian air kita masukkan ke freezer, maka dia akan berubah menjadi es. Es bentuknya Pak? Itu perubahan fisika. Mau dia es, mau dia uap air, dia tetap air. Tidak berubah menjadi air. Itu perubahan fisika. Jadi hanya fisiknya saja. Selanjutnya perubahan kimia. Nah, di sini perubahan kimia
perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Contohnya besi berkarat, kayu terbakar, uap jadi busuk, dan lain-lain. Besi ketika berkarat, kemudian lama-kelamaan karena karatnya parah, besinya akan habis. Apakah masih tetap besi? Tidak. Kemudian kayu terbakar, kamu bakar kayu. Setelah terbakar, apakah dia masih berbentuk kayu? Tidak, tapi berbentuk alat. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada klasifikasi materi seperti yang tadi kita lihat di video. Jadi materi itu terdiri dari dua. Ini klasifikasi materi berdasarkan penyusunnya. Ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal terdiri dari dua. Yang pertama unsur, yang kedua senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal paling sederhana, dia tidak bisa dibagi lagi. Sementara senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Unsur itu ada logam, ada metaloid, ada non-logam. Logam contohnya apa? Besi, emas, perak, dan lain-lain. Non-logam contohnya apa? Oksigen, kemudian nitrogen, itu kan. Kemudian campuran ada homogen dan heterogen. Campuran homogen disebut dengan larutan. Campuran heterogen ada koloid dan suspensi. Apa bedanya? Ya. Zat tunggal. Campuran homogen yaitu campuran yang komponen penyusunnya tercampur secara merata sehingga setiap bagiannya mempunyai sifat yang sama. Campuran homogen disebut dengan larut. Jadi ketika kita mencampur sesuatu itu menjadi satu. Contohnya apa? Kamu melarutkan gula di dalam air panas atau melarutkan garam di dalam air. Kelihatan nggak? Iya kan, seperti air aja. Padahal itu ada dua zat yang bercampur. Kemudian campuran nitrogen. Campuran nitrogen yaitu campuran yang komponen penyusunnya masih dapat dibedakan dan terdapat bidang di atas beda batas antara komponennya. Contoh, kamu mencampur air dengan kopi. Campur air dengan kopi. Ya, air jadi hitam. Tapi antara air dengan kopinya akan kelihatan bedanya. Betul nggak? Tuh, campuran. Nah, itu materinya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu untuk penugasan LKPD. Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Oke, ini untuk di LKPD, untuk videonya kalian simak di sini, nanti kalian analisis masalah yang ada di video, lalu kalian kerjakan di LKPD ya. Oke, silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar
Lalu masukkan baking soda ke dalam galon. Perhatikan ketika 1, 2, baking sodanya dimasukin ke dalam botol. selanjutnya tutup botol menggunakan galon dan campurkan baking soda yang ada di dalam galon dengan air pipa yang ada di dalam. Ketika baking soda masuk ke dalam larutan cuka, apa yang terjadi? Oke, setelah pengamatan sudah berjalan tadi, kalian bisa menuliskan hasil pengamatan ini ke siswa. Oke, silakan kalian kerjakan di LKPD. Dari gambar ada di LKPD-nya, untuk video ini video. Oke, Oke, ada kesulitan. Kalau ada kurang kolom ditambah ke bawah aja nggak apa-apa. Atau diisi di belakang juga yang kosong nggak apa-apa kalau memang pengisiannya panjang. Kelompok 2 gimana? Lancar? Lancar kelompok 3 Pak. Oh iya kelompok 3. Oke, ada masalah? Ya, kenapa? Kurang ya. Ya. Yang lain? Sudah? Kalau sudah, silahkan pilih salah satu anggota untuk presentasi. Sok, silahkan ditentukan. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Ramdan Pak. Oke. Kelompok 1 Ramdan. Kelompok 2 Kamina. Kelompok 3 Atam. Kelompok 3 oh siapa? Aul apa Tantri? Aul. Oke. Kelompok 4 Eca. Oke, silakan. Oke, silakan dimulai untuk kelompok 1 presentasi. Silakan maju, Ramdan. Ramdan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang tadi di video tadi. Permasalahan dari gambar yang tadi yaitu permasalahan yang ditemukan adalah pada gambar A menunjukkan komposisi pada minuman bersoda yang terdiri dari beberapa bahan kimia. Pada gambar B menunjukkan komposisi pada mie instan yang terdiri dari bahan alami beberapa bahan kimia. Pada gambar C menunjukkan perpisahan minyak mentah menjadi bahan bakar siap pakai. Pada gambar D menunjukkan beberapa zat berantara gas cair, padat serta pembentuk serbuk. Dari video tadi, masalah yang kami temukan setelah menonton video di sini dijelaskan tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan kimia. Pada pembakaran lilin dan es meleleh merupakan perubahan fisika. Sedangkan pada pembakaran kertas dan percampuran cuka dan baking powder merupakan perubahan kimia. Nah, permasalahan dari gambar yang tadi yaitu pada gambar A, solusinya yaitu minuman bersoda mengandung gula. Mengandung gula, air berkarbonisasi, pewarna buatan, dan pemanis buatan tidak disarankan konsumsi berlebih.
Pada gambar B yang tadi solusinya yaitu mie instan mengandung pewarna buatan, penguat rasa, penyedap rasa, pengawet, tidak disarankan untuk konsumsi berlebihan. Pada gambar C solusinya yaitu pemisahan minyak mentah dilakukan dengan cara destilasi sehingga didapat bahan bakar sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Pada gambar D menunjukkan solusinya yaitu gambar air mewakili zat cair emas, mewakili zat padat berbentuk logam, molekul garam dan molekul gula. Permasalahan dari video tersebut yaitu permasalahannya yaitu yang kami temukan setelah menonton video di sini jelaskan tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan kimia. Pada pembakaran lilin dan es meleleh merupakan perubahan fisika. Sedangkan pada pembakaran kertas dan pencampuran cuka dan baking powder merupakan perubahan kimia. Solusinya yaitu perubahan fisika, yaitu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Misalnya seperti lilin dipanaskan, batu cair, besi meleleh, dan lain-lainnya. Pada umumnya perubahan fisika hanya mengalami perubahan wujud dan yang disertai dengan perubahan energi. Perubahan fisika terjadi karena materi memiliki sifat fisika. Perubahan kimia yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Misalnya seperti besi berkarat, kain terbakar, buah menjadi busuk, dan lain-lainnya. Dalam perubahan kimia tidak hanya mengalami perubahan wujud, juga mengalami perubahan zat, tapi tidak mengalami perubahan massa. Perubahan kimia terjadi karena materi mempunyai sifat-sifat kimia. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Contoh oksigen di sini yaitu oksigen yaitu berbentuk unsur, air berbentuk senyawa, garam dapur berbentuk senyawa juga, gula berbentuk senyawa, larutan garam berbentuk campuran, larutan gula berbentuk campuran, air kopi campuran, air sungai campuran, minyak bumi campuran, dan besi berbentuk unsur. Contoh perubahan materi di sini perubahan wujud H2O. Perubahan wujud air dikarenakan tawar. Jenis perubahannya yaitu perubahan fisika. Contoh selanjutnya perubahan bentuk dari kayu. Kayu berubah menjadi lapuk dalam jangka waktu yang panjang. Perubahannya yaitu perubahan kimia. Perubahan bentuk dari kopi, peristiwanya yaitu kopi dari biji menjadi bubuk melalui proses giling. Perubahannya yaitu perubahan fisika. Pembakaran korek api. Korek dibakar kainnya berubah menjadi arang. Perubahannya perubahan kimia. Perubahan selanjutnya itu pembusukan apel. Apel segar kemudian membusuk atau didiamkan melalui dan berubah menjadi perubahan kimia. Perubahan selanjutnya itu perkaratan besi. Besi terkena oksigen sehingga terjadi reaksi oksidasi. Perubahannya itu perubahan kimia. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 1 yang sudah cukup baik. Selanjutnya silakan presentasi dari kelompok 2. Siapa Karina ya? Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada gambar pertama, di sini menunjukkan gambar komposisi di kemasan kaleng Coca-Cola.
pada minuman bersoda yang terdiri dari beberapa bahan kimia. 2. Pada gambar B menunjukkan komposisi pada mie instan yang terdiri dari bahan alami beberapa bahan kimia. 3. Pada gambar C menunjukkan pemisahan minyak mentah menjadi bahan bakar siap pakai. 4. Pada gambar D menunjukkan beberapa zat diantaranya zat cair dan padat serta berbentuk serbuk. Jadi gambar D, permasalahan yang ditemukan. Satu masalah yang kami temukan setelah menonton video di sini dijelaskan tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan kimia. Pada pembakaran lilin dan es meleleh merupakan perubahan fisika, sedangkan pada pembakaran kertas dan pencampuran cuka dan baking powder merupakan perubahan kimia. Selanjutnya, contoh perubahan materi. Perubahan wujud H2O. Peristiwa perubahan wujud air dikarenakan kalor. Jenis perubahan materinya perubahan fisika. Perubahan bentuk dari kayu. Peristiwanya kayu berubah menjadi lapuk dalam jangka waktu yang panjang. Jenis perubahan materinya perubahan kimia. Perubahan bentuk dari kopi. Peristiwanya kopi dari biji menjadi bubuk melalui proses giling. Jenis perubahan materinya perubahan fisika. Perubahan pembakaran korek api. Peristiwanya korek dibakar, kayunya berubah menjadi arang. Jenis perubahan materinya perubahan kimia. Pembusukan apel. Peristiwanya apel segar kemudian membusuk. Jenis perubahan materinya perubahan kimia. Perkaratan besi. Peristiwanya besi terkena oksigen sehingga terjadi reaksi oksidasi. Jenis perubahan materinya perubahan kimia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan buat kalian. Untuk permasalahan dari gambar, bisa kita lihat permasalahan dan solusinya. Yang pertama, pada gambar A menunjukkan komposisi pada minuman bersoda yang terdiri dari beberapa bahan kimia. Solusinya yaitu minuman bersoda mengandung gula, air berkarbonasi, pewarna buatan, dan pemanis buatan tidak disarankan konsumsi berlebih. Yang kedua, pada gambar B menunjukkan komposisi pada mie instan yang terdiri dari bahan alami, beberapa bahan kimia. Solusinya, mie instan mengandung pewarna buatan, penguat rasa, penyedap rasa, pengawet, tidak disarankan untuk konsumsi berlebih. Yang ketiga, pada gambar C menunjukkan pemisahan minyak mentah menjadi bahan bakar siap pakai. Solusinya yaitu pemisahan minyak mentah dilakukan dengan cara destilasi sehingga didapat bahan bakar sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, pada gambar D menunjukkan beberapa zat, diantaranya zat cair dan zat padat serta berbentuk serbuk. Solusinya, gambar air mewakili zat cair, emas mewakili zat padat berbentuk logam, molekul garam, dan molekul gula. Selanjutnya, permasalahan dari video. Bisa kita lihat juga permasalahan dan solusinya. Permasalahannya yaitu masalah yang kami temukan setelah menonton video di sini dijelaskan tentang perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan kimia. Pada pembakaran lilin dan es meleleh merupakan perubahan fisika, sedangkan pada pembakaran kertas dan campuran cuka dan baking powder merupakan perubahan kimia. Solusi yang kami temukan yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan materi yang tidak menghasilkan zat baru, misalnya lilin dipanaskan, batu es mencair, besi meleleh, dan lain-lain. Pada umumnya, perubahan fisika hanya mengalami perubahan wujud dan yang disertai dengan perubahan energi. Perubahan fisika menjadi karena materi memiliki sifat fisika. Dan yang terakhir, perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Misalnya
misalnya besi berkarat, kayu terbakar, bom menjadi busuk, dan lain-lain. Dalam perubahan kimia, tidak hanya mengalami perubahan wujud, juga mengalami perubahan zat, tetapi tidak mengalami perubahan rasa. Perubahan kimia menjadi karena materi mempunyai sifat-sifat kimia. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Sekian, terima kasih. Kelompok 4 barangkali menjabat. Siapa yang main? Jantan. Asal. Yang ketiga, hasil analisis dan evaluasi tentang zat dan perubahan zat. Contoh zat, oksigen. Perubahan zatnya yaitu unsur. Yang kedua, air. Perubahan zatnya senyawa. Yang ketiga, garam dapur, yaitu senyawa. Yang keempat, gula, senyawa. Dan yang kelima, larutan garam, yaitu zat campuran. Yang keenam, larutan gula, yaitu zat campuran. Yang ketujuh, air kopi, yaitu zat campuran. Yang kedelapan, air sungai, yaitu zat campuran. Yang kesembilan, minyak bumi, yaitu zat campuran. Dan yang terakhir, besi, zat unsur. Dilanjut dengan hasil perubahan materi berdasarkan sifat zat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh perubahan materi yang pertama, perubahan wujud H2O adalah perubahan wujud air dikarenakan kalor. Jenis perubahan materinya yaitu perubahan fisika. Yang kedua, perubahan bentuk dari kayu, yaitu kayu berubah menjadi lapuk dalam jangka waktu panjang. Jenis perubahannya perubahan kimia. Perubahan bentuk dari kopi, yaitu kopi dari biji menjadi bubuk melalui proses giling. Perubahannya yaitu perubahan fisika. Yang keempat, pembakaran korek api. Korek api dibakar kayunya berubah menjadi arang, yaitu perubahan kimia. Yang kelima, pembusukan apel. Apel segar kemudian membusuk adalah perubahan kimia. Yang terakhir, perkaratan besi. Besi terkena oksigen sehingga terjadi reaksi oksidasi, yaitu perubahan kimia. Sekian presentasi dari kelompok 4 yang diwakili oleh saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah presentasi dari kelompok 4, kelompok terakhir. Untuk selanjutnya silakan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Silakan untuk pertanyaan untuk kelompok 1. Siapa yang mau nanya? Oke, dari kelompok 3. Silakan. Pertanyaan pertama. Terima kasih. Saya akan menjelaskan jelaskan ciri-ciri dari zat padat, zat cair, dan gas. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Silakan. Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi apa ciri-ciri ya zat padat, cair, dan gas. Yang kedua apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Silakan kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu ciri zat padat adalah susunan partikel saling berdekatan. Daya tarik menarik antar partikel sangat kuat. Struktur molekul tersusun teratur dan berupa kristal. Ciri zat cair yaitu susunan partikel tidak terlalu lambat. Volume tetap tapi bisa berubah bentuk sesuai wadah. Tidak dapat meninggalkan bungkus molekul. Ciri zat gas yaitu susunan partikelnya berjauhan, tersusun tidak teratur. Gaya tarik antar partikel lemah dan dapat bergerak bebas. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Zat tunggal adalah
tidak teratur. Untuk zat tunggal tadi zat yang tidak bisa diubah ke dalam zat yang lebih sederhana. Oke. Untuk pertanyaan kelompok 2, silakan siapa yang mau nanya? Kelompok 1 silakan. Apa yang dimaksud dengan materi? Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan materi? Silakan satu pertanyaan lagi. Kelompok 4 lagi silakan. Untuk kelompok 4. Jelaskan jenis campuran. Jelaskan campuran. Sudah jelas pertanyaannya? Silakan kelompok 2 untuk dijawab. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Dan jenis-jenis campuran. Jenis campuran ada 3, yaitu larutan, campuran homogen yang komposisi industri-nya tidak dapat dibedakan lagi. Yang kedua ada fluid, yaitu campuran heterogen yang terbentuk akibat dan dispersinya suatu zat ke dalam zat lain. Dan yang ketiga suspensi, yaitu campuran yang masih dapat diidentifikasi antara zat penyusun. Oke. Tadi jawaban dari kelompok 2. Gimana penanya? Terangkannya cukup Pak. Jadi tadi campuran ada 3. Yang pertama larutan, yaitu campuran homogen, di mana campuran yang tidak bisa dibedakan. Contohnya tadi air panas dicampur dengan gula atau air campur dengan garam. Kemudian ada lagi koloid, ada lagi suspensi, di mana masih bisa dibedakan antara campuran antara penyusun campurannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk pertanyaan ke kelompok 3. Siapa yang mau nanya? Kelompok 2, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Apa perbedaan unsur dan senyawa? Apa perbedaan unsur dan senyawa? Silakan selanjutnya. Oke, kelompok 1. Bagaimana cara menganalisis sifat fisik materi? Bagaimana cara menganalisis sifat materi? Silakan kelompok 3 untuk menjawab. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi-bagi. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur. Sedangkan saya akan menjawab dengan contoh sifat fisik. Suatu materi dapat dianalisis melalui indera manusia. Contoh, Anda bisa membedakan materi berdasarkan besar kecilnya atau bentuknya. Terima kasih. Jadi perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur itu dia tidak bisa dibagi-bagi, sifatnya enggak. Seperti apa oksigen? Oksigen itu tidak bisa dibagi-bagi menjadi unsur yang lain. Sementara senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Contoh air, H2O, terdiri dari hidrogen dan oksigen. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 4, silakan. Kelompok 1 silakan. Jelaskan perubahan nuklida secara fisika. Jelaskan hubungan secara fisika. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari kelompok berapa? 2 ya? 2, silakan. Bagaimana cara menganalisis sifat fisik materik? Bagaimana cara menganalisis sifat fisik materi? Oke. Ada lagi? Masih ada nggak? Kalau nggak ada, oke lanjut. Kelompok 4 silakan ditanya, dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya untuk menjawab pertanyaan
tadi pembelajaran untuk hari ini. Jadi kita sudah tahu ya tentang apa itu materi atau zat. Kita sudah tahu klasifikasinya, kita sudah tahu perubahannya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah lebih menyenangkan dari pembelajaran biasa? Alhamdulillah. Kesulitannya apa? LKPD tidak sulit? Oke. Untuk pelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Kita persiapan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang teknik pemisahan campuran. Nanti kita akan melakukan sedikit praktikum untuk pemisahan campuran di minggu depan. Nanti untuk tugasnya Bapak kirim di grup WA. Nanti kalian kerjakan di Google Form ya. Oke. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.